Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih-Nya dalam hidup kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan angkat pujian. Besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Besar anugerah
bersyukur Tuhan, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, terutama anugerah keselamatan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Kau memberkati Tuhan jalannya ibadah kami Tuhan, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang datang dari Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Memasuki gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sukacita yang sejati hanya kita temukan di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, biarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
Ku banggakan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Panggil namanya, biarlah Dia yang memegang hidup kita. Pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Kita katakan sekali lagi, Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Oh, Engkau alasan, Engkau alasan kami bertahan. Engkau alasan kami hidup. Engkau alasan kami merasakan penyertaan-Mu. Kekuatan tangan-Mu menopang hidup setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa setiap kami yang saat ini Engkau berikan kesempatan untuk hidup, bukan untuk bermain-main dan menghabiskan waktu hidup kami, tapi kami percaya setiap kami yang Engkau berikan kesempatan untuk hidup, beroleh sebuah tugas mulia untuk memuliakan Engkau setiap waktu Tuhan. Pagi hari ini, untuk kami yang boleh beribadah onsite, ataupun kami petang nanti atau sore nanti yang akan mengikuti ibadah secara online, kami tahu Tuhan, kerinduan isi hati-Mu dinyatakan pada hari ini. Kami mau Tuhan, untuk setiap perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kami, hari-hari yang berat ini, kami tetap berpegang dan memiliki alasan untuk tetap hidup, yaitu karena Engkau sendiri. Kami bersyukur, kami serahkan beberapa waktu ke depan, urapan-Mu turun untuk setiap kami, hati kami terbuka dengan benih firman Tuhan yang akan ditabur. Kami percaya kuasa perkataan-Mu Tuhan, lewat firman-Mu yang akan mengubah setiap kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali berjumpa lagi di ibadah Minggu. Kita percaya untuk setiap penyertaan Tuhan di situasi yang mungkin kalau kita membaca berita dan ulasan-ulasan membuat kita semua merasa sedikit tertekan ataupun merasa tidak sukacita, tapi kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan ajarkan kita untuk bersabar. Tuhan ajarkan kita untuk belajar bahwa Dialah yang sesungguhnya kita inginkan dalam hidup ini. Dan mari kita percaya pagi hari ini atau petang malam nanti yang akan menyaksikan ibadah online ini, urapan yang sama dan berkat yang sama tercurah untuk setiap hati yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau buka firman Tuhan di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 hingga 23. Firman-Nya masih topik yang sama tentang masalah jangan takut. Hanya saja subtema yang saya rindu untuk bagikan hari ini, kita belajar untuk tenang di dalam Dia. Saya akan bacakan, mari kita menyimak bersama-sama di Matius 14 ayat 22 hingga 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada dalam perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Perikop yang tidak asing ketika kita belajar tentang firman Tuhan, sebuah cerita Alkitab yang bukan pertama kali kita dengarkan ketika di sekolah minggu juga. Saya pun beberapa kali atau berpuluh-puluh kali diajarkan oleh guru sekolah minggu saya juga tentang Yesus berjalan di atas air. Dulu ketika saya masih anak sekolah minggu atau masih belum belajar pendalaman Alkitab, hal yang spektakuler ya, Tuhan Yesus bisa seperti ninja ya, berjalan di atas air, menunjukkan kehebatannya. Tapi lebih dalam lagi pada pagi hari ini, kita mau melihat ada sebuah bukti iman yang sedang dikerjakan Tuhan kepada para muridnya untuk dinyatakan. Dan pagi hari ini saya juga berdoa untuk setiap kita boleh menangkap sebuah rema yang akan kita dapatkan pada hari ini. Kejadian ini kalau kita mengulas tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, kejadian ini adalah setelah Tuhan Yesus memberikan makan pada 5.000 orang. Dia pelayanan luar biasa, di luar rasional dan kemampuan matematika seorang tentang 5 roti dan 2 ikan, dia kerjakan mujizat yang luar biasa. Itu spektakuler sekali. Dan sesaat setelah itu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus sendiri mengambil waktu untuk berdoa, meneduhkan diri untuk bisa kembali berelasi dengan Bapaknya. Ini poin yang penting untuk kita pelajari, bahwa setelah mengerjakan perkara yang besar dan melihat yang luar biasa dan melakukan perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan, jangan lupakan bahwa kita terus memerlukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Banyak ketika waktu yang lalu firman Tuhan mengatakan juga stres itu datang ya kan,
karena kondisi-kondisi yang memang tidak bisa kita kendalikan. Nah, perlunya untuk kita mengundurkan diri sejenak, untuk kembali bersekutu, untuk merecharge atau mengecas kalau kita bahasanya untuk tentang teknologi HP, untuk kembali lagi mengetahui setelah kita melakukan pelayanan yang banyak, setelah kita melayani keluarga kita, setelah kita mengerjakan pelayanan di pekerjaan kita butuh waktu undur sejenak untuk melihat kebaikan Tuhan secara pribadi. Jadi jangan gantungkan hidup kita hanya dengan memakan makanan ketika ada di ruangan ini, ketika kita sedang menikmati firman di gereja kita saja. Tapi hari demi hari di tengah kondisi yang luar biasa tidak menentu seperti ini, perlu kita diingatkan kembali untuk melihat bahwa persekutuan pribadi dengan Bapa di surga itu terlebih penting, dan Tuhan Yesus contohkan itu. Di sini hal yang menarik, peristiwa terjadi di Danau Galilea, dan ini bukan pertama kalinya Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya. Pada waktu yang lalu di Matius 8, kalau kita mundur sejenak di Matius 8, Tuhan Yesus meredakan angin ribut, dan lokasi terjadinya itu di tempat yang sama, di Danau Galilea. Angin ribut diredakan, lalu menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa untuk dikerjakan sendiri. Maka kita percaya untuk setiap apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita ini sendiri, ada sebuah niatan baik dan perkara yang ajaib yang mau Tuhan nyatakan. Dan kita bisa melihat ada 2 poin untuk kita melihat kejadian ini adalah, satu, ketika kondisi Tuhan Yesus menyendiri untuk berdoa, dan yang kedua, Tuhan Yesus memperlihatkan kondisi di mana muridnya harus berjuang sendiri. Tuhan Yesus menyuruh, kamu pergilah ke seberang, kamu naik perahu tanpa aku, kamu pergi, saya akan menyusul, tapi saya harus menyendiri dulu dengan Bapa untuk bersekutu. Nah, oleh karena itu ada 2 kondisi yang sangat penting untuk kita kerjakan, di mana Tuhan Yesus sendiri ini punya sebuah kepercayaan kepada muridnya untuk bisa mengerjakan pelayanan yang dia kerjakan. Para murid datang masuk ke perahu, dia menyeberang Danau Tiberias ini sendiri. Mungkin mereka sudah punya sebuah pengalaman di Matius 8 ini, bahwa di tempat itu sudah menunggu mungkin. Ini resikonya pasti akan ada badai, ini resikonya pasti akan ada angin, atau ini ada resiko yang lain. Tapi dia percaya, karena sesaat sesudah para murid melihat keajaiban yang luar biasa lewat pemberian berkat 5 roti dan 2 ikan ini, ada sebuah semangat untuk mereka tahu, oh yang mengutus aku ini adalah pribadi yang luar biasa. Dan ketika waktu yang lalu di Matius 8 ini sendiri, mereka pun melihat dengan ajaibnya Tuhan Yesus menenangkan angin ribut. Dengan berbekal sebuah semangat dan juga penyertaan Tuhan ini sendiri, murid-murid ini pasti merasakan bahwa oke, saya diutus, saya diperintahkan oleh yang empunya pelayanan ini sendiri untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Maka respon pertama dari para murid, mereka mengerjakannya. Tuhan Yesus menyendiri di tengah kerinduan dia untuk bersekutu dengan Bapaknya, si murid dikatakan diperintahkan untuk mengerjakan hal yang lain, dan mereka beranjak dengan respon yang tepat. Karena apa? Karena akumulasi dari iman yang mereka pernah lalui. Tuhan meredakan badai, Tuhan menyembuhkan orang sakit. Mereka tentunya tidak khawatir untuk berjalan ke situ. Hal yang sangat menarik, di tengah kondisi yang mereka sendiri tidak tahu akan apa yang akan terjadi di perjalanan mereka ini, mereka percaya bahwa walaupun secara fisik Tuhan tidak ada di situ, tapi penyertaannya tidak pernah meninggalkan setiap orang yang dikasihinya. Jadi hari-hari ini mungkin kita sedang berdoa, kita sedang menginginkan persekutuan yang indah dengan Tuhan, tapi belum ada jawaban doa yang Tuhan sendiri mungkin secara kita sadari mungkin terdiam dalam doa-doa kita. Ini sebuah dilematika dan juga sebuah peperangan iman dalam diri kita. Mungkin Tuhan diam, sama seperti ketika para murid berangkat. Para murid ini sendiri berjalan atau berperahu tanpa Yesus. Secara fisiknya tidak nyata, tidak ada. Yesusnya tidak ada di sampingnya, tidak ada
personalnya tidak hadir bersama dengan mereka, tapi mereka tahu pribadi yang mengutus mereka untuk mendayung dan untuk maju terus ini sendiri, ada pribadi yang berkuasa untuk meredakan angin ribut ataupun angin sakal itu. Dan kalau kita bayangkan mereka terombang-ambingkan seperti itu tidak dalam waktu menit, tapi berjam-jam. Kalau dikatakan di mujizat 5 roti dan 2 ikan itu sendiri, hari sudah mulai malam atau petang, sekitar mungkin pukul 6, pukul 7, hingga dikatakan pertolongan Tuhan Yesus datangnya pukul 3 pagi atau 3 malam. Terombang-ambingkan dalam situasi yang tidak menentu, membuat mereka mungkin khawatir, mungkin mereka berteriak dengan keras, gimana caranya untuk lepas dari angin sakal tersebut. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebuah mujizat itu juga butuh waktu. Maka imani dalam setiap doa kita, setiap mujizat atau miracle yang harus terjadi dalam hidup kita ini memerlukan waktu. Mungkin 1 detik, mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu, mungkin 9 jam seperti yang mereka sedang alami. Respon yang luar biasa dari murid ini sendiri adalah melihat bahwa mereka tidak kembali lagi untuk, wah ini ada angin sakal nih, anginnya membuat perahunya terdorong dan tidak bisa maju terus. Mereka berputar arah kembali lagi, bilang sama Tuhan Yesus tidak. Apa yang mereka kerjakan? Mereka mendayung sekuat tenaga hingga menghabiskan mungkin tenaga dan waktu, hingga 9 jam diombang-ambingkan dalam ketidakpastian seperti itu. Kita percaya perjuangan keras ini semuanya kita rasakan hari-hari ini. Di saat kita sedang berdoa, kita sedang berjaga-jaga, kita sedang mendayung sekuat tenaga dalam hidup kita ini butuh waktu untuk Tuhan mengerjakan sesuatu. Dan ketahuilah, walaupun seakan-akan Tuhan tidak sedang menghampiri saat itu juga, tapi ingat bahwa Tuhan mendoakan kita. Saat kita sedang mengarungi badai yang luar biasa dalam hidup ini, Dia tidak tinggal diam. Apa yang Dia kerjakan? Dia pun sedang menyendiri berdoa kepada Bapaknya untuk kita. Jadi untuk setiap kita, para jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini bergumul begitu rupa, bergumul dengan luar biasa, dengan kerasnya di kehidupan yang banyak orang saat ini merasakan ingin menyerah dan ingin mundur. Kita akan meneladani para murid. Sekalipun di depan kita ini ada angin sakal yang luar biasa, ada sesuatu yang besar yang menanti kita, yang membuat kita gentar. Ingat, di segmen yang sama, di sebuah babak yang sama, di waktu yang sama saat kita sedang berjuang, ada Yesus yang sedang berdoa untuk kita. Dia Imam Agung kita, yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap pribadi yang mencari Dia dan sungguh-sungguh menginginkan Dia untuk mengalami kuasa-Nya. Apa yang terjadi setelah ini? Tuhan Yesus mengulurkan pertolongan tangannya tepat pada waktunya. Pada waktu yang tepat Tuhan datang untuk memberikan setiap para murid yang berteriak minta tolong, yang sedang mencari pertolongan dan takut serta panik, Dia datang pada waktu dibutuhkan. Tapi responnya pun kita rasa berbeda-beda. Di tengah kuasa yang luar biasa itu, Tuhan masih dikatakan muridnya ketakutan dan mengatakan itu hantu. Karena mungkin anginnya ini sendiri sangat luar biasa menerpa, sehingga membuat pandangan muridnya ini sedikit kabur. Mereka melihat, ini siapa samar-samar? Wong kita ada di tengah-tengah danau, tiba-tiba ada yang akan menghampiri. Mereka mungkin tidak pernah mengira itu Tuhan Yesus. Tapi mungkin iman mereka mengatakan bahwa tidak mungkin kita ini anak-anaknya, murid-muridnya ditinggalkan dalam kondisi seperti ini. Jadi yang bisa kita pelajari adalah saat dalam kondisi tertekan, ingat dan recall, memori tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Murid menggunakan iman mereka di saat mereka pernah melalui pengalaman-pengalaman iman bersama Kristus. Mereka ingat kembali. Mungkin di saat mereka sedang mendayung, mereka memperkatakan iman mereka, Tuhan tolong, Tuhan datanglah Tuhan, Tuhan kami memerlukan Engkau, tolong Tuhan, sedikit lagi, ayo Tuhan tolong datang.
Dan itu tidak langsung Tuhan tiba-tiba muncul seketika ketika mereka berdoa ya kan. 9 jam bukan waktu yang sebentar ketika menghadapi kematian. Di depannya sudah ada kematian. Saya merasakan waktu itu begitu lama sekali ketika saya menunggu proses kelahiran anak saya. Ketika dioperasi di depan ruang operasi, saya mondar-mandir seperti bapak-bapak di sinetron itu kan, kok belum selesai ya? Jahitnya salah enggak ya atau gimana segala macam. Waktunya lama sekali. Saya sambil jongkok berdiri, kadang tiduran di lantai, berdiri lagi. Percaya Tuhan menolong, tapi waktu itu rasanya 5 menit, 1 jam itu sangat lama sekali. Kalau ini sendiri murid-murid disuruh menunggu 9 jam kurang lebihnya. Dan dalam kondisi 9 jam itu mereka tidak berhenti berusaha. Mungkin ada tangannya yang kebas untuk mendayung, mungkin ada yang mereka merasa masuk angin atau mungkin dihadapkan pada situasi mau menyerah. 9 jam terombang-ambing di laut. Nggak bisa telepon kalau waktu itu tidak ada teknologi itu. Mereka hanya bisa berdoa. Nah tolong, untuk setiap kita yang mendengarkan ini, kita punya akses yang tidak perlu kuota, yaitu doa. Doa ini sendiri tidak memakan kuota berapapun. Justru Tuhan menyediakan unlimited setiap waktu untuk kita datang dan menghadap Dia. Kebutuhan kita untuk dekat dengan Dia, sekalipun itu hanya untuk meminta tolong. Kondisi yang luar biasa. Pasti semua pernah mengalami hal yang seperti ini, menunggu luar biasa untuk mendapatkan mujizat dan penyertaan Tuhan. Tapi poin penting yang akan saya sampaikan ini adalah bagaimana cara tinggal tenang dan berusaha untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi yang tidak bisa dipercaya. Ini sebuah hal yang irasional atau susah untuk dimengerti dengan pikiran. Di saat akan menghadapi kematian, kita akan diajarkan untuk tetap tenang. Di saat kita sedang menghadapi wabah yang besar ini, Tuhan mau bagikan untuk jangan takut. Tuhan mengatakan jangan takut, ini aku. Tuhan tidak mengatakan jangan takut akan kuredakan anginnya ini, atau jangan takut perahu tidak akan tenggelam, tidak. Tuhan hanya mengatakan sebuah perkataan yang menyatakan jangan takut, aku ini aku. Karena sudah mengatakan siapa aku ini adalah dengan segala macam kuasa yang ada di belakangnya, ada bersama dengan Dia. Sehingga cara memusnahkan keraguan diri ini sendiri untuk melihat siapa yang menyertai kita. Angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah haluan kapal, berlawanan dengan arah kapal. Jadi ketika mereka mau maju, mereka terombang-ambingan dan mundur, jaraknya juga sudah cukup jauh, mau kembali mereka tidak bisa, mereka terus maju terus. Dan ini menunjukkan bahwa kehidupan mengikut Tuhan dan perintah Tuhan ketika menyuruh kita pergi ke sana atau pergi ke suatu tempat atau mengerjakan sesuatu tidak selalu berjalan mulus, saudara. Tuhan panggil kita untuk menjadi pribadi yang kuat di tengah segala kondisi. Yesus tidak seperahu dengan mereka, tapi penyertaannya ada untuk mereka. Keajaiban membutuhkan waktu untuk dia dipekerjakan. Situasi sesulit apapun dengan cara yang alami Tuhan bisa lakukan mujizat. Dan mari perkatakan dengan iman kita, kalau kita sudah mau menyerah dalam kondisi seperti ini, tahan, sebentar lagi Tuhan akan tolong. Tunggu, saya tidak akan menyerah, sebentar lagi akan ada pertolongan Tuhan yang berjalan di atas air di tengah badai kehidupan ini. 9 jam, 1 tahun, 2 tahun, kalau kita saat ini sedang mendoakan sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, perkatakan iman kita bahwa sebentar lagi Tuhan akan tolong kita. Kalau di saat-saat yang seperti ini, mungkin kerabat kita, rekan kita ada yang terjangkit atau terpapar virus yang masih dicari penawarnya atau antivirusnya ini sendiri, perkatakan dengan iman dalam doa kita sehari-hari. Tuhan akan segera tolong. Tunggu. Kapan Tuhan akan tolong? Tidak tahu. Mungkin 9 jam dari sekarang, mungkin 1 jam dari sekarang, mungkin sekarang atau nanti. Tapi dia pasti datang. Karena walaupun dia tidak datang saat ini,
doanya senantiasa menyertai setiap kita. Murid-murid merasakan bahwa kapal oleng, situasi yang tidak menentu, badai yang luar biasa. Di Matius 14 ayat 26 pada versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa, mari kita lihat di Matius 14 ayat 26 dan 27, boleh ditampilkan di terjemahan barunya. Kita akan bandingkan di bagian yang terakhir ini. Matius 14 ayat 26 dan 27. Ketika pengikut-pengikutnya melihat ia berjalan di atas air, mereka terkejut sekali. Kalau ini bahasa sehari-harinya, hantu kamu, teriak mereka ketakutan. Tapi Yesus menjawab, tenanglah, aku Yesus, jangan takut. Kalau ini dikatakan tenanglah aku ini. Kalau di bahasa Indonesia masa kininya, tenanglah aku Yesus, jangan takut. Takut itu reaksi yang wajar. Tuhan izinkan ada rasa takut itu sebenarnya untuk menjaga kita dari mara bahaya. Jadi Tuhan tidak membenci rasa takut, tapi Tuhan tidak menyukai hidup dalam ketakutan. Yang mencengkram kita, kecemasan kita dan ketakutan kita yang mengambil alih hidup kita. Itu Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau. Maka belajar, saudara sekalian, rasa takut dan panik ini membuat kita tidak bisa melihat siapa Yesus dan kuasanya. Anggaplah ketika badai menerpa, mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka tidak kepikiran bahwa itu Yesus. Langsung merespon dengan ketakutan mereka dan kepanikan mereka di tengah mara bahaya. Wah, ada yang jalan menghampiri, hantu. Padahal siapa lagi yang bisa melakukan pertolongan kecuali Yesus. Jadi hal yang penting yang kita perlu katakan ketika Tuhan mengatakan jangan takut itu, supaya di tengah ketakutan atau rasa panik, jangan sampai tidak bisa melihat kuasa Yesus. Tuhan yang mau menolong jadi tersamarkan karena ketakutan kita. Kepanikan ini mencengkeram dan menguasai segala kondisi. Saya juga kaget minggu yang lalu mendengarkan khotbah dari Pak Supri. Pak Supri pun punya rasa takut. Nah, ini manusiawi sekali. Tapi di tengah rasa takut, Tuhan campur tangan dan menunjukkan, kamu tidak perlu takut. Aku ini Yesus yang bersama dengan kamu, anak-anakku, murid-muridku. Di dalam terjemahan Matius 14 ayat 27 di New Living Translation mengatakan, but Jesus spoke to them at once. It's all right, he said. I am here. Don't be afraid. Katakan, aku di sini, kamu nggak perlu takut. Maka ketika Tuhan mengatakan jangan takut itu karena apa? Karena aku di sini. Ada sebuah presensi, ada sebuah kehadiran Tuhan untuk menyatakan bahwa tidak ada yang perlu kamu takutkan karena ada aku. Yesus yang kita kenal, yang mampu meredakan badai. Dia bisa mengambil alih sesuatu yang kita takutkan. Dia bisa mengambil alih sesuatu hal yang menenggelamkan kita. Air itu kan menenggelamkan, tapi dia bisa ambil alih untuk dia jadikan jalan untuk menyelamatkan. Apapun itu, mungkin bagi banyak orang wabah ini membuat kita ketakutan, tapi Tuhan punya kendali. Dan ini semua masih dalam kontrolnya Tuhan. Kita percaya semua apa yang Tuhan mau ajarkan pada pagi hari ini untuk memperlihatkan bahwa respon yang paling penting untuk melihat Dia, melepaskan dari ketakutan kita adalah menyadari bahwa kita berbicara dan kita disertai Tuhan. Dia mengatakan, I am here. Aku ada di sini. Jangan takut. Dia akan membawa kita pada kemenangan-kemenangan karena apa? Karena Dia bersama dengan kita. Apalagi yang kita takutkan. Mungkin perkataan ini bagi beberapa orang cukup klise dan ya saya sering mendengar itu. Makanya kalau setiap kali kita mendengar perkataan penguatan seperti ini, buka hati kita dan jiwa kita karena memang Tuhan mau menyatakan jangan takut. Jangan ketakutan karena ada aku. Tenangkan dulu. Dan ketika Petrus merespon, Tuhan aku boleh datang ke situ. Sini. Tuhan memerintahkan. Respon iman Petrus apa? Dia berjalan dan bisa. Tapi ketika dikatakan dia merasakan, kalau di terjemahan lain dia melihat ada angin yang masih belum selesai itu. Jadi Tuhan tidak langsung meredakan badainya dulu. Kalau di Matius 8 Tuhan meredakan badai. Hei tenanglah, badainya tenang. Ini tidak. Anginnya masih terus bergulung-gulung. Petrus masih mengatakan, Tuhan aku mau ke situ, ke sini. Dia datang menghampiri, tapi ketika dia melihat masalah dan situasi, dia lupa akan imannya, tenggelamlah dia.
tapi Tuhan sungguh baik. Sesegera mungkin dia tolong. Tuhan tolong, dia angkat. Baru setelah naik ke perahu, anginnya reda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi segenting apapun, perkataan pada hati dan iman kita, Tuhan siap sedia. Dikatakan di segala terjemahan dia mengatakan segera menolongnya. Dia belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Tuhan tolong, aku mau tenggelam, tidak perlu. Tuhan tolong, dia angkat. Jadi mari pagi hari ini kita menyadari ketakutan yang berlebihan dalam kehidupan ini ibarat badai atau angin sakal. Tapi percayalah, Tuhan Yesus yang kita sembah ini berkuasa dengan segala macam kekuatannya ini melepaskan kita dari segala gelombang kehidupan. Yang Tuhan mau minta dalam hidup kita, punya iman yang aktif, punya respon yang baik. Badainya boleh bergelora, tapi kehadirannya tetap ada. Dan dia tidak akan membiarkan kita tenggelam. Jadi percayalah untuk setiap saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa yang belum terjawab, terus doakan. Pergumulan yang belum terselesaikan, terus nyatakan. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah berhenti berdoa untuk kita. Di dalam perenungannya terus menerus, yaitu Yesus. Dia yang memperdamaikan kita. Dia penebus kita yang selalu berdoa untuk setiap kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita akan angkat pujian. Tenanglah jiwaku dalam naungan kuasa-Mu. Saya minta untuk para singer untuk membantu menyanyi. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi sebagai respon iman kita. Kita bangkit berdiri, kita katakan lebih dari sekali lagi. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku
Oh, alangkah dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Kita katakan tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu. Dalam hati-Mu ku mau mengikuti-Mu Tuhan. Rencana-Mu Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah, tenanglah, oh jiwaku, jiwaku kau dipegang oleh pribadi yang tepat, menembus badai kehidupan, mampu menangani setiap gelombang kehidupan. Oh, ya Yesus yang akan menyertai. Oh, pandang kemuliaan Yesus. Oh, kemuliaan-Mu selalu ku rindu. Dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kami percaya untuk setiap skenario kehidupan yang Tuhan sudah rancang, kami sebagai tokoh utama yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, kami percaya bahwa pribadi setiap kami yang Kau utus untuk mengerjakan rencana-Mu Tuhan, bukan rencana kami. Setiap pribadi yang boleh Kau utus untuk mengikuti apa yang Kau mau, bukan apa yang kami mau. Kami percaya untuk setiap kami yang saat ini sedang menaruh pengharapan kepada Tuhan, iman kami memperkatakan kami mempercayai Engkau Tuhan pada waktu-Mu. Kami persilahkan dengan leluasa Engkau untuk bekerja pada waktu-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, situasi yang menerpa kehidupan kami dan negara kami ini, bahkan dunia di tengah wabah virus corona ini, mungkin beberapa saat yang lalu iman kami goncang dan goyah, ketakutan mencengkeram kami. Tapi firman hari ini mengatakan, jangan takut, aku ini Yesus. Dengan menyebut nama Yesus dan mengenal nama Yesus dan mengetahui pribadi Yesus yang kami sembah hingga sampai saat ini dan sampai selamanya, kami percaya bahwa nama Yesus berkuasa mengubahkan setiap kami, hati kami, respon kami, pemikiran kami. Kami percaya Tuhan, kami rindu memandang kemuliaan Tuhan. Kami yang saat ini mungkin sedang sakit, kami percaya bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan. Dan Tuhan pun mengatakan untuk setiap kita yang saat ini sedang lemah, I am here, aku di sini bersama dengan engkau yang lemah, tapi engkau akan jadi kuat bersamaku. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau sapa kami dengan firman-Mu. Ajarkan kami untuk terus maju mendayung sekalipun di depan kami ini ada angin sakal ataupun badai gelombang Tuhan. Kami percaya sesegera mungkin
Jika badai itu menghantam kami, ada Yesus yang akan menolong kami dan tidak membiarkan kami tenggelam. Arahkan hati kami untuk menyembah Tuhan dan mempercayai Tuhan seutuhnya yang memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyimak beberapa pengumuman. Firman Tuhan Minggu tanggal 6 Desember 2020 akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kebaktian disertai perjamuan kudus. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Amplop persembahan Natal 2020 dan penyambutan Tahun Baru 2021 bisa diambil di rak display atau hubungi petugas. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama. Dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Demikian pengumuman, saya silakan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada Allah bagi kami selain Engkau Allah yang kami kenal. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini. Pagi hari ini Tuhan lewat firman-Mu, kami melihat betapa dahsyat Engkau Allah yang menyertai kami, yang memberikan ketenangan buat kami di tengah-tengah permasalahan yang terjadi, di tengah-tengah badai angin sakal. Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Karena itu bagi kami tidak ada alasan untuk kami tenggelam dalam ketakutan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Didi dan Ibu Karina serta anak-anak, semuanya diberkati Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan diberkati. Kami semua sudah diberkati Tuhan, dan kami percaya Tuhan firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, memberi kekuatan buat kami. Jika di tengah-tengah kami ada jemaat yang mengalami masalah pagi ini, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Pagi hari ini kami membawa doa secara khusus untuk Mbak Tika, kakaknya Gagas. Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui keberadaannya, apa yang sedang diderita, sakit yang ada di dalam dirinya. Dan di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, sehingga Mbak Tika ini boleh sehat kembali, dan Gagas juga boleh beraktivitas kembali. Bapak, terima kasih, bagi kami tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang luar biasa. Kami juga bersyukur di tengah-tengah kami ada Bapak Daniel Lee Tiong Ping yang berhari jadi hari ini, berulang tahun. Sekian lama Engkau Allah yang baik yang telah memberkati Bapak Lee Tiong Ping Tuhan dan keluarga. Karena itu kami percaya Tuhan Allah yang terus memeliharakan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Engkau Allah yang terbukti Tuhan memberikan dan memeliharakan kami, sehingga ekonomi anak-anak-Mu tetap berjalan baik, terpelihara, dan kami boleh tetap Tuhan dalam kasih setia-Mu, hidup karena Engkau Bapa. Terima kasih, kami berdoa Tuhan juga untuk Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari pulau-pulau di Nusantara, di seluruh pelosok tanah air, nama Tuhan ditinggikan. Kami tetap berdoa bersyafaat, Tuhan tangan kuasa Allah
yang akan melenyapkan virus corona dari seluruh muka bumi, sehingga semua bangsa-bangsa di dunia mereka boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu terus menyertai kami sampai akhir zaman. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anaknya, ditebus menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dalam anugerahnya menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usahamu disertai Tuhan dan diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya, dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Yesus memberkati.